Shalom saudara sekalian yang kasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap saudara ada dalam keadaan yang baik. Saudara, sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pimpinannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang selalu ada bersama dengan kami. Topangan tangan kasih-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani tiap musim di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami rindu Engkau memimpin hidup kami. Hidup kami dipimpin oleh kebenaran firman. Karena itu, biarlah saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau memberikan kami hikmat pengertian, dan terlebih Tuhan memampukan kami untuk kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Demi Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, hari ini perenungan kita terambil dari Yeremia pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun saya ingin ajak kita membaca ayat 12 dan 13 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya dan mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara merasa bangga dengan apa yang dimiliki, tentu adalah satu hal yang wajar. Namun saudara, kebanggaan itu berubah menjadi suatu hal yang salah ketika saudara kebanggaan itu berubah menjadi kesombongan. Nah saudara, itulah yang terjadi di dalam bangsa Moab. Bangsa Moab sangat menyombongkan keadaan mereka. Yang pertama, dari sisi kemakmuran. Saudara, berbicara tentang kemakmuran bangsa Moab, boleh dikatakan sebagai bangsa yang subur dan makmur, dan mereka sangat bangga dengan itu. Tetapi saudara, mereka akhirnya jatuh kepada kesalahan. Mereka sombong dan mereka beranggapan bahwa kemakmuran yang mereka nikmati itu akibat atau hasil dari mereka menyembah dan memuja dewa Kamos, bukan Allah yang benar itu. Saudara, bangsa Moab percaya dewa Kamoslah sumber dari kemakmuran yang mereka nikmati. Lalu dari sisi militer, keamanan, saudara, bangsa Moab boleh dikatakan memiliki pertahanan kota yang baik, yang sangat kuat. Dan mereka percaya pertahanan mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka bangga dan mereka menyombongkan kemampuan atau kekuatan militer mereka. Saudara, kalau kita melihat kondisi bangsa Moab, saudara, di dalam ayat yang ke-11 digambarkan bangsa Moab itu dilukiskan seperti orang tua yang tidak pernah susah sejak masa mudanya. Nah, tetapi itu saudara, kebanggaan yang akhirnya berubah menjadi kesombongan. Bangsa Moab saudara akhirnya dibenci oleh Allah karena keangkuhan hati mereka, dan mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka sukai. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Dan akhirnya saudara, Allah bertindak untuk menghukum bangsa itu. Allah akan melenyapkan segala kemakmuran mereka. Apa yang dahulu mereka bangga-banggakan, pada akhirnya hanya akan berakhir menjadi debu. Termasuk dewa yang mereka sembah, yang mereka agung-agungkan, Kamos pun akan dihancurkan oleh Allah. Saudara, apa yang dialami oleh bangsa Moab menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah membenci orang-orang yang mempercayakan atau menggantungkan dirinya kepada kekayaan atau kepada kehebatan diri sendiri. Mereka menganggap bahwa kemakmuran, kekayaan, kehebatan diri, kepintaran adalah sumber rasa aman di dalam kehidupan mereka. Dan mereka melupakan Tuhan. Saudara, kemakmuran yang ada tidak disadari sebagai anugerah Tuhan,
Dan itu semua pada akhirnya dapat menggantikan kedudukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita diingatkan, bila kemakmuran dan kehebatan pribadi menggantikan Tuhan, saudara, pada saat yang sama, saudara, kitalah yang menjadi Tuhan. Kitalah yang duduk di posisi yang tertinggi itu, di mana kita menganggap bahwa akulah penentu, akulah pemilik hidup ini, bukan Tuhan, bukan Allah. Saudara, mari kita ingat bahwa rasa aman kita tidak terletak pada kemakmuran, kekayaan, kehebatan, kepintaran diri kita. Tetapi saudara, rasa aman kita yang sejati adalah terletak di dalam Tuhan. Tuhan yang telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita umat-Nya. Saudara, inilah rasa aman yang sejati kita. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, maukah kita menggantungkan seluruh hidup kita hanya di dalam Tuhan? Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita datang dengan seluruh hidup kita untuk kita mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang empunya pemilik hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampunilah kami jika masih saja kami ingin menjadi Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kami enggan untuk bersandar, untuk bergantung, bahkan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Kami lebih suka menjadi pemilik, menjadi pengatur hidup ini. Tuhan, ampuni kami. Dan tolonglah kami, ajar kami, untuk kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah sejatinya yang empunya kehidupan kami. Engkaulah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadikan Engkau sebagai pemilik, sebagai Tuhan atas hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan terus menopang dan menolong hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.